Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mahardika, Ruang Keluarga, edisi yang sangat luar biasa, edisi yang spesial hadir kembali untuk menyapa Sobat Mahardika semuanya, tentunya di 95,9 LPPL Radio Mahardika FM. Dan saat ini Sobat Mahardika sudah hadir sesudah hadir di studio Sobat Mahardika yang akan siap untuk berbagi begitu ya, berbagi informasi di pagi hari ini karena sudah hadir dua narasumber yang sangat luar biasa yang siap untuk berbincang bersama dengan Ica Puspita. Ada apa sebenarnya di Ruang Keluarga untuk edisi kali ini Sobat Mahardika, karena Ica tidak sendiri. Langsung saja Sobat, saya akan sapa untuk narasumber kita yang sangat luar biasa pagi hari ini dari SDN 3 Kepanjen Lor. Ya. Yang pertama, ini sudah hadir di studio, beliau adalah Kepala SDN 3 Kepanjen Lor, ada Ibu Aster Kusumastuti MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ica, selamat pagi para pendengar semuanya Mahardika. Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah luar biasa. Aduh ya. Kemudian juga ada Ibu Niken Windunata SPD, beliau ini adalah Ketua Kegiatan Adiwiyata yang ada di SDN 3 Kepanjen Lor Kota Blitar. Selamat pagi Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Ica. Sehat juga, ya Bu? Alhamdulillah sehat. Dan selamat pagi juga para pendengar. Ini teman-teman di sekolah juga minta disenggol. Oke, ini teman-teman yang ada di SDN 3 ya. Jangan lupa link YouTube-nya, langsung aja nanti cek di YouTube-nya Radio Mahardika Live. Nanti langsung muncul deh ibu-ibu semuanya, ibu keren ya, sudah bersiap ini nobar bareng. Sudah nobar ya. Oke deh. Baik, di kesempatan kali ini Sobat Mahardika, kenapa ini ada ibu-ibu cantik nih, ada ibu kepala sekolah juga yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ini kita akan berbicara terkait dengan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di SDN 3 Kepanjen Lor melalui kebijakan dan pembelajaran berwawasan lingkungan hidup. Seperti yang kita tahu, sekarang ini di era sekarang ini Sobat Mahardika, untuk pembelajaran itu sudah nggak kayak zaman dulu gitu. Sudah ada banyak sekali perubahan-perubahan, di mana perubahan-perubahan ini pastinya untuk bisa mendukung putra-putri kita agar bisa menjadi generasi penerus bangsa yang nggak cuman pinter tapi nantinya juga akan berketerampilan dan juga dalam tanda kutip kalau bahasa kerennya itu beneh gitu ya Sobat Mahardika ya. Nah ini langsung saja kita akan berbincang, bertanya langsung bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Kepanjen Lor. Ini terkait dengan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di SDN 3 Kepanjen Lor Kota Blitar. Ini bagaimana ini kok ada gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup, terus ini adalah juga melalui kebijakan dan pembelajaran berwawasan lingkungan hidup. Ini kaitannya dengan lingkungan hidup supaya apa? Apakah ini biar anak-anak itu lebih cinta sama yang ada di sekitar atau bagaimana? Bisa dijelaskan Bu Aster? Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan ya. Seperti yang disampaikan Mbak tadi bahwa gerakan peduli budaya lingkungan hidup sekolah ini di SDN 3 Kepanjen Lor, ini orientasinya kegiatan program Adiwiyata. Seperti banyak dikenal oleh kalangan umum ya. Program Adiwiyata ini merupakan salah satu program yang dilaksanakan di Kota Blitar. Ini pemerintah Kota Blitar melalui kegiatan pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan bagi sekolah-sekolah yang sudah berhasil melaksanakan program Adiwiyata ini melalui Dinas DLH ya, Dinas Lingkungan Hidupnya. Di sekolah kami alhamdulillah sudah melaksanakan program Adiwiyata tingkat kota dan berhasil kemarin. Ini kaitannya dengan program Adiwiyata. Kalau program Adiwiyata sendiri ini untuk SDN Kepanjen Lor 3 atau SDN 3 Kepanjen Lor ini sudah dilaksanakan sejak kapan Bu? Karena kan memang di masing-masing sekolah ini startingnya pasti beda ya, untuk atau sama gimana? Berbeda kan ya. Jadi setiap masing-masing sekolah ini kesiapan ya. Betul. Kesiapan masing-masing sekolah untuk menuju ke pelaksana program Adiwiyata ini berbeda-beda. Dan alhamdulillah saya baru bergabung menjadi kepala sekolah di SDN 3 Kepanjen Lor itu di tahun 2021 dan saat itulah tertantang bagi saya untuk kebetulan belum sebagai
sekolah adiwiyata, ini tantangan bagi saya untuk mewujudkan sekolah adiwiyata. Salah satunya kan memang mewujudkan program pemerintah untuk mewujudkan sekolah adiwiyata di tahun 2021 untuk kami, dan sebelumnya sudah mulai merintis ya Mbak, sebelum saya sebelum saya sudah merintis dan saya lanjutkan bersama teman-teman untuk maju terus melaksanakan program adiwiyata ini bersama seluruh warga sekolah, baik dari Bapak Ibu gurunya, siswa didiknya, paguyupannya, komite, bahkan masyarakat sekitar pun juga kami ajak mendukung ya. Iya, betul. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi sinergitasnya memang sangat luar biasa ya Bu ya. Betul, memang untuk berhasil di tingkat kota maupun nantinya ke lebih tinggi lagi, ini peran masyarakat ini sangat menunjang sekali. Oke, Bu, tadi sempat disampaikan karena kan memang startnya 2021, sebelumnya ini memang sudah dimulai. Kalau boleh tahu, ini awalnya yang disiapkan begitu ya dari SDN 3 Kepanjen Lor ini apa saja untuk bisa menjadi atau mengikuti program sekolah adiwiyata untuk pertama kan pasti tingkat kota dulu ya. Iya. Nah, ini apa saja yang disiapkan Ibu? Iya. Kalau kaitannya dengan program adiwiyata ini kan mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya ya. Jadi dari awal ini kita siapkan mental dulu. Bagaimanapun nantinya kan saya butuh tim ya, tidak saya berjalan sendiri. Kesiapan dari rekan-rekan. Bagaimana kalau kita bersama-sama berkomitmen mewujudkan sekolah adiwiyata. Selanjutnya bersama murid-murid tentunya, dan ini harus dengan modal semangat yang tinggi. Betul-betul daya juangnya tinggi, karena kalau tidak nanti bisa berhenti di tengah jalan dan percuma saja begitu ya. Selain dari karakter yang nantinya harus tertanam, betul mau melaksanakan berbudaya lingkungan itu fisik secara lingkungan ini juga sangat support. Bagaimanapun ini peran dari paguyuban itu cukup besar. Kami ada beberapa program, nanti saya sampaikan kebijakan-kebijakan lagi terkait dengan pendukung pelaksanaan program adiwiyata. Oke, luar biasa sekali. Mungkin saya bergeser ke Bu Niken ini Bu. Tadi saya juga sempat bertanya kepada Ibu Kepala Sekolah ya. Proses awalnya ini tentunya tadi ada untuk mentalnya dulu. Nah mungkin dari Bu Niken bisa menambahkan ada secara teknis begitu Bu. Ini yang dilaksanakan oleh anak-anak atau mungkin dilaksanakan oleh sekolah. Ini apa saja Bu, guru-guru terutama? Oke, jadi kalau di sekolah, jadi kita menerapkan peduli berbudaya lingkungan hidup itu dengan kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi dalam kegiatan intra, gurunya pun di sini kita memasukkan ya, mengimplementasikan kegiatan-kegiatan ramah lingkungan di dalam RPP untuk kemudian diterapkan kepada anak-anak. Nah, ini contohnya ya yang sudah kami lakukan. Kalau misalkan ada tugas, biasanya kan anak kelas 1 menggambar. Nah, ini kertas yang kita gunakan ini bukan kertas yang baru masih bersih. Biasanya kita pakai kertas bekas yang kadang ada dokumen kita ngeprint salah gitu ya. Itu kita manfaatkan. Jadi kita ajarkan ke anak-anak untuk tidak begitu saja membuang sampah ya. Kan biasanya udah nggak dipakai sampah itu. Tapi kita bisa manfaatkan lagi. Ya? Iya. Nah, daur ulangnya ini kan bisa jadi seperti yang Ibu sampaikan. Jadi di baliknya ini biasanya kan print salah kan banyak ya. Banyak sekali biasanya. Kemudian ada lagi di kelas yang lebih tinggi gitu, mereka memanfaatkan kalender bekas untuk presentasi. Ini terutama kebetulan di kelas saya sendiri ya, di kelas 6. Jadi kalau anak-anak kelas 6 itu sudah bisa diajak untuk membuat presentasi dan belajar presentasi. Ini pakai kalender bekas, belakangnya kalian bikin itu presentasi. Nah, kemudian ada juga membuat notes dari kertas yang sudah tidak dipakai. Jadi dari kardus bekas, entah itu dari kotak makan kardus itu bisa dipakai. Itu dalam kegiatan intra, juga kegiatan pembiasaan di sekolah. Jadi biasanya kalau pagi itu habis senam, anak-anak dari halaman menuju ke kelas ini, ayo kita biasakan pungut sampah. Nah gitu. Ini hal-hal kecil yang mungkin remeh-temeh, tapi ini ya Bu ya, ternyata sangat mengena ke anak-anak. Jadi kalau misalkan ada sampah, mereka terbiasa pungut, buang di tempatnya. Kemudian di kegiatan ekstra, kita juga bekerja sama ya dengan pembina-pembinanya, itu pelatih ekstranya, untuk diantaranya memanfaatkan barang bekas. Kemarin di Project P5
itu kita manfaatkan kardus bekas untuk membuat properti tari. Nah, ini hasilnya keren sekali ya Bu ya. Iya, Kemarin sangat diapresiasi oleh Dinas Pendidikan seperti itu. Kemudian pembiasaan-pembiasaan lain untuk hemat energi, hemat air, hemat listrik itu selalu rutin kami lakukan di sekolah. Sehingga dari pembiasaan-pembiasaan itu tadi anak-anak sudah terbiasa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan. Nah, disinilah yang sangat mendukung kita untuk maju menjadi sekolah adiwiyata. Luar biasa sekali ya, dan akhirnya ini bisa mewakili kota ya, nantinya akan menuju ke provinsi. Untuk penilaiannya kapan ya Bu ini Bu, untuk Jangka prosesnya? dekat ini ya. Waktu dekat ya. Iya. Jadi memang segala sesuatunya memang sudah dipersiapkan. Persiapannya Betul. sudah apa saja nih Bu? Ini dari selain physically, dari ini dokumen-dokumen. Jadi kami mengirimkan drive yang berisi dokumen-dokumen sebagai pendukung penilaian adiwiyata. Dan ini luar biasa perjuangan dari Bapak Ibu guru. Oke, Bu Astar, ini Iya. juga mungkin saya juga ini menanyakan ya, kalau Bapak Ibu guru sendiri ketika mempersiapkan untuk program-program adiwiyata, karena kan memang di sekolah ini kan pasti nanti programnya itu adalah untuk bisa dilaksanakan oleh anak-anak. Pemilihan programnya, proses ininya panjang, melalui waktu yang panjang atau enggak sih Bu, gimana? Karena ini berkelanjutan ya, jadi dalam melaksanakan atau merancang program kami melalui diskus bersama-sama, diskusi, rapat koordinasi, dan selalu ada evaluasi. Karena ini setiap tahunnya selalu ada dan berkelanjutan, jadi kami buat terlebih dahulu di tahun pertama begitu kami laksanakan, di tahun berikutnya ada evaluasi lagi. Sekiranya dari kebijakan atau program ini perlu direvisi atau perlu kita tingkatkan, kami tingkatkan lagi seperti itu. Oke, jadi karena seperti disampaikan berkelanjutan ya. Untuk tahun pertama ini yang dilaksanakan apa saja Bu, kalau boleh tahu, bisa diinformasikan? Iya, kaitannya dengan program adiwiyata ini kan memang ada beberapa poin penting-pentingnya ya. Nanti Bu Niken bisa sampaikan apa saja poin-poin penting itu, di setiap itu kami bagi. Jadi ada koordinatornya tersendiri dari masing poin atau penanggung jawabnya, dan itu saling berkoordinasi dari satu tim dengan tim lainnya gitu ya. Satu tim itu ada beberapa guru, nantinya kemudian ada pembinaan terhadap siswa didiknya juga. Ini saling berkoordinasi masing-masing tim. Lalu yaitu membentuk kebijakan tersendiri, tentu saja dalam menentukan kebijakan saya mendampingi mereka gitu ya. Lah, saya sebagai pendamping tentunya kalau mungkin ada evaluasi dari kebijakan itu baru direvisi seperti itu. Oke, sebelum menuju ke kebijakan, saya bergeser lagi nih tadi seperti disampaikan, karena kan ada ketika pembentukan kelompok, kemudian juga pembentukan tim, ini bagaimana disampaikan oleh Bu silakan Bu Niken, silakan untuk bisa menyampaikan ini prosesnya seperti apa Bu? Jadi prosesnya itu dari awal kita Untuk program untuk tahun pertama ini programnya apa saja? Ini kita dibentuk dulu lah SK tim adiwiyata. Jadi tim intinya itu kita dibentuk dulu, kita rapatkan bersama. Setelah itu dari timnya ini kita membuat yang namanya EDS atau evaluasi diri sekolah. Jadi di situ kita kelompokkan ini apa sih yang menjadi masalah di sekolah kita, terus apa sih potensi yang kita punya, selain itu nanti apa sih yang kita bisa terapkan ke anak-anak kedepannya seperti apa. Jadi di sini kita benar-benar mikir dari lingkungan yang ada di sekitar ya, lingkungannya ya kebetulan kita di tengah kota tapi agak nyempil. Ya, gitu. Jadi di sini ada potensi-potensi yang mungkin ada yang bisa kita manfaatkan, ini kita masukkan di dalam program. Nanti setelah itu kita masuk ke tim adiwiyata itu ke Bu Aster dengan tim BOS. Jadi apa saja yang kita butuhkan nanti kita ajukan ke tim BOS. Jadi nanti biar dianggarkan apa-apa yang bisa dimasukkan untuk itu. Apa saja yang dibutuhkan, iya ya, begitu. betul. Kemudian setelah membuat anggaran di situ barulah kita bagi ke tim-tim yang lain. Jadi di sini ada beberapa teman yang nanti bagian ini kamu ngatasi lah, ini A, B, C, D gitu ya. beberapa gitu. Jadi ada 6 poin yang harus dikuasai oleh masing-masing ini. Jadi
menjadi tanggung jawabnya 6 beliau-beliau poin ini. ini apa kalau boleh tahu Ibu? Jadi ada konservasi energi, konservasi air, kemudian ada pengolahan sampah, kemudian ada kebersihan, fungsi sanitasi, drainase, dan kampanye juga masuk di dalamnya. Jadi di sini kita di sekolah itu punya kader-kader, Mbak Ica. Jadi Nah ini kader-kader dari masing-masing kelas. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kita punya kader-kader sendiri. Nah, kemudian di sini dari kader-kader yang dibentuk ini kita secara khusus memberi mereka tugas. Jadi di sini kamu di sini sebagai kader, katakanlah kader kebersihan. Jadi di sini kamu itu tugasnya ngecek bersih nggak nih teman-temannya? Iya, gitu. Di sekolah kan ada kegiatan Kamis bersih ya. Itu setiap Kamis kita bersih-bersih dulu lah sebelum pelajaran dimulai. Nah, ini tugasnya kader ngeceki sudah selesai apa belum. Kita yang dari tim guru kita buat tabelnya yang harus diceki apa saja itu. Gitu ya. Selain kebersihan juga drainase juga ada. Kemudian yang untuk pengelolaan sampah itu mereka bertugas. Nanti kan kita kan biasa ada kegiatan donasi sampah. Ya, jadi anak-anak membawa sampah dari rumah kemudian untuk didonasikan di sekolah. Nah, di sekolah pun kita punya loker khusus untuk sampah hasil donasi yang nantinya akan kita kirimkan ke bank sampah ya? Bank sampah. Ya, Kebetulan kita sudah ada kerjasama MOU juga dengan bank sampah di situ. Oke, jadi memang untuk program pertama di tahun pertama ini adalah seperti yang disampaikan oleh Bu Aster terkait dengan bagaimana mentalnya dulu, kemudian mengarah persiapan mental, kemudian juga mengajarkan anak-anak untuk terbiasa terlebih dahulu ya. Oke, untuk di tahun kedua ada progres lanjutan atau program lanjutannya apa nih Bu Aster atau Bu Niken yang menjawab? Oke, untuk tahun selanjutnya kita hanya melanjutkan dari yang tahun kemarin, tapi dengan catatan kita menambahkan inovasi-inovasi yang baru. Jadi misalkan nanti di sini inovasi terbarukan di tahun ini sudah ada A, B, C gitu ya. Nanti apalagi nih yang bisa kita tambahkan di tahun berikutnya, itu yang kita sebagai guru juga tim Adiwiyata ini berinovasi terus kita juga ikut belajar bersama anak-anak seperti itu. Jadi nggak cuma anak-anak aja ya yang Betul kerja ya, tapi sekali, gurunya tambah nemen kerjanya. Jadi saya bisa menambahkan dari yang disampaikan Bu Niken. Jadi selain itu perlu penambahan dari masing-masing folder yang memang harus kami penuhi ya untuk bukti dukung kami. Seperti kegiatan hari ini pun ini termasuk salah satunya. Bukti dukung kami untuk kegiatan kampanye menyampaikan terkait Adiwiyata, budaya untuk peduli dengan lingkungan. Seperti itu. Bu Aster, kalau menurut Bu Aster sendiri selaku kepala sekolah terkait dengan program Adiwiyata yang sudah dilaksanakan begitu ya di sekolah dan juga gerakan peduli melalui kegiatan pembelajaran berwawasan lingkungan hidup ini manfaatnya yang sudah dirasakan begitu. Ini apakah anak-anak ini juga sudah mulai kelihatan begitu Bu? Betul. Iya. Gimana Bu? Baik, yang pertama ini manfaatnya mengubah perilaku warga sekolah ya. Warga sekolah, saya bilang warga sekolah tidak hanya muridnya, dari guru-gurunya juga ini ya sebagai semua tauladan. Sebagai tauladan percontohan untuk anak didiknya ya, ini diawali dari guru-gurunya sendiri berlanjut ke anak-anak, dan memang semuanya butuh proses, tidak serta-merta seperti kita instan ya, membalikkan telapak tangan. Hal kecil saja seperti membuang sampah pada tempatnya, ini memang perlu waktu, sangat perlu waktu, dan itu guru-gurunya harus benar-benar ekstra mengingatkan gitu ya. Kalau orang Jawa bilang harus kenyih gitu. Pertama kita mencontoh dulu, ayo seperti yang disampaikan Bu Niken, terbiasaan setiap pagi selesai senam ini pungut sampah ada di sekitar kalian. Ayo semuanya bergerak dan mencoba mengambil sampah yang ada di sekelilingnya dan buang di tempat sampah sesuai dengan tempatnya, karena kan ada terbagi, yang sampah plastik ada sendiri, yang sampah dedaunan itu ada sendiri gitu ya. Dan ini dari kelas 1 ini udah terbiasa nih akhirnya. Nah, saya juga tidak jarang nih setiap sambil jalan begitu masih, kalau misalnya ada yang masih membuang sampah atau
atau ada sampah begitu ya, awalnya juga bilang bukan sampah saya itu Bu, ayo enggak perlu milik siapa, ayo kita buang di tempatnya, seperti itu. Hal-hal kecil seperti itu yang pertama, perilaku warga sekolah. Dan ini kami kan ada kebijakan banyak ya Mbak, yang setelah kami betul-betul bertekad melaksanakan program Adiwiyata. Ini ada kebijakan yang salah satunya kegiatan Kamis Bersih seperti yang disampaikan Bu Nika. Jadi setiap Kamis Bersih ini semuanya saja Bapak Ibu gurunya juga ikut mendampingi anak-anak untuk melakukan Kamis Bersih. Dan ini alhamdulillah warga sekitar Mbak, ternyata ini kami cukup memberikan inspirasi ya. Semoga ini betul-betul memberikan inspirasi. Jadi awal mulanya lingkungan sekolah kami, Mbak bisa tahu di SDN 3 Kepanjenlor yang belakangnya Puri Perdana, itu di pojok sekolah kami itu biasanya dipakai untuk parkir gerobak-gerobak Mbak. Jadi dulu ketika saya awal masuk di sekolah sana, awal saya bertugas di sana, saya sempat mengelus dada saya gitu ya. Aduh, ini kok begini ya. Padahal sekolah Lingkungan ya. sekolah ini gitu. Jadi mukanya sekolah tuh kayak ketutup Mbak, Ya, dengan betul. gerobak-gerobak gitu. Sempat dulu saya berpikir bagaimana ya solusinya untuk bisa menata lingkungan sekolah ini bisa rapi dan indah seperti sekolah-sekolah lainnya. Betul. Dan ini Sekolahnya. cukup iya kelihatan semua betul Mbak. Saya kalau boleh ini gerobaknya kadang-kadang seperti gerobak sampah juga sebenarnya gitu. Sampai saya tuh harus kemana gitu menyampaikan ini. Saya coba ke pihak kelurahan, jadi saya bekerja sama dengan pihak kelurahan juga bagaimana solusinya, dan dengan masyarakat sekitar seperti RT, RW sekitar, masyarakat sekitar ini. Saya tidak ini ya ekstrim gitu ya, langsung mengusir mereka tidak gitu ya. Ya kebetulan ini mungkin jalannya Tuhan gitu ya. Kami kan bismillah melaksanakan kan tujuannya baik gitu ya. Ada aja jalannya kalau memang kita tujuannya baik gitu ya. Waktu itu di depan sekolah kami ini saluran airnya bumpet Mbak. Jadi ini macet gitu ya. Nah, itu penuh sampah ternyata di bawahnya yang namanya got itu penuh sampah. Dan sampai akhirnya warga sekitar ikut kami ajak untuk mencoba membuktikan bahwa di bawah ini kemungkinan kok sampah Pak gitu. Saya coba ikutkan mereka, betul sampah, dan mau tidak mau ini harus ada pembongkaran untuk membersihkan, kalau nggak lama-lama begitu nanti buntet gitu ya. Ini alhamdulillah ada kerjasama dari kelurahan dan PU, dilaksanakan pembongkaran untuk saluran air itu. Otomatis kan ini bergeser Mbak ya, mau nggak mau tanpa kami harus meminta mereka bergeser, dan ternyata ada solusi loh dan bisa bergeser. Dan di situ sekarang berganti dengan tanaman-tanaman yang pot-pot yang bertata rapi. Itu salah satunya kebijakan yang kami ambil. Lainnya lagi ini ini Mbak, pemakaian botol tumbler ya. Ini diet plastik. Seminim mungkin kita menggunakan plastik. Jadi anak-anak juga terbiasa seperti kami lakukan hari ini. Kami Bawa tumbler ya. Iya. Saya juga bawa tumbler Bu 2 liter gitu. Tapi karena ada tamu biasanya kami menyediakan. Iya, lalu ada kebijakan lain pemberdayaan kelompok Pokja seperti kader ya Mbak, kader siswa seperti yang disampaikan tadi, ada tim gurunya yang mengkoordinir, lalu ada anak-anaknya juga yang terjun langsung di lapangan. Lalu memanfaatkan bahan bekas seperti yang disampaikan Bu Niken tadi di pembelajaran, kami ada project P5 profil pelajar Pancasila. Ini salah satu tema yang diambil adalah kearifan lokal dan dikaitkan dengan kami pelaksana program Dewata. Dalam kearifan lokal ini mengangkat jaranan, kesenian jaranan, dan itu tadi jaranannya terbuat dari itu tadi kardus bekas itu tadi. Dan itu memang disampaikan unik kan, memang ini tertantang bagi kami untuk benar-benar berinovasi kreatif dalam memanfaatkan barang-barang bekas. Daur ulang. Iya. Memanfaatkan yang ada di sekitar ya, biar tidak terbuang percuma. Gitu. Berikutnya penghematan energi juga kami untuk berkampanye. Dari anak-anak juga melaksanakan itunya Mbak ya, seperti itu yang dilakukan. Lalu pelibatan komite, paguyuban, ini kami rasakan betul setelah kami melaksanakan program Adiwiyata, kedekatan kami, rasa kebersamaan kami ini semakin solid, semakin meningkat gitu. Kemarin kami adakan kegiatan setiap tahunnya untuk lomba kebersihan kelas. Ini ya, kami hanya menyampaikan bahwa kami ada program lomba kelas. Luar biasa antusias ketika disampaikan ada lomba ini, masing-masing saling heboh heboh paling bersih, paling bagus, paling pokoknya rapi, paling iya. ya, dengan memanfaatkan ya. Iya, dan kami berikan apresiasi untuk semuanya. Jadi ada macam-macam kategori ya. Jadi semuanya dapat piala nanti, semuanya dapat hadiah. Kami cukup mengapresiasi perjuangan mereka, luar biasa. Kami nggak minta sampai lembur-lembur di sekolahan ngecat ini apa dinding sekolah. Jadi mereka merasa bahwa memiliki sekolah ini
yang benar-benar kami harapkan ternyata manfaatnya dari pelaksanaan adiwiyata ini ya, salah satunya gitu ya. Jadi ada rasa memiliki ya, Iya, Bu, ya. sama-sama ikut underbani bahwa ini memang sekolah juga untuk putra-putri mereka, menciptakan sekolah yang ramah, nyaman untuk mereka belajar. Itu ya. Lalu ini tadi saya sampaikan membangun kebersamaan itu tadinya Mbak, penghematan sumber daya dan energi juga. Lalu menghindarkan dari pengaruh negatif yang timbulkan oleh lingkungan sekolah. Jadi kami juga berupaya seperti itu tadi, hemat plastik itu juga salah satunya kan Mbak. Betul. Jadi memang intinya adalah dari program Adiwiyata ini pada akhirnya ada banyak sekali manfaatnya. Iya. Awal mulanya memang sempat terbesit awal mula sebelum pelaksanaan Adiwiyata, memang mau nggak mau kalau program itu selalu ada repotnya pasti ya, pasti nambah repot pasti. Repot ribet itu ya. Ribet pasti ya. Waktu ya, apalagi dengan tugas beban kami dengan kurikulum yang baru, tentunya ini tantangan baru juga. Kami harus tertantang. Kebetulan kami juga sekolah penggerak Mbak. Di Kota Blitar ada 3 sekolah penggerak di angkatan 2, salah satunya kami lolos. Itu pun yang ditetapkan oleh dari kementerian ini. Lah itu juga suatu beban berat juga bagi kami untuk melaksanakan program karena pemerintah. bareng programnya ya. Iya. Tapi ya syukur alhamdulillah dengan bismillah semuanya berkat tim juga yang luar biasa solidnya kami maju bersama-sama ini. Jadi intinya adalah memang untuk program Adiwiyata ini memang sangat dirasakan manfaatnya ya. Betul. Tidak hanya untuk Bapak Ibu guru tetapi juga untuk semua yang ada. Nah, kalau Bu Niken sendiri ini Bu, kalau terkait dengan program Adiwiyata sejauh ini kendala-kendala mungkin yang dihadapi, karena kita dari tadi kan sudah menyampaikan ini ya apa namanya sisi positifnya, tetapi kan pasti yang namanya perjuangan itu ya kan, yang namanya perjuangan itu kan kadang kala entah itu sedikit atau banyak, kecil atau besar itu kan pasti ada kendalanya. Apa sih Bu mungkin bisa diceritakan gitu? Iya, jadi kalau kendala intern, kendala intern yang pasti tugas dong. Tugasnya jadi double. Iya kan kita di kelas ini, kemudian kalau misalkan sebagai PSP juga, aduh tugasnya luar biasa. Jadi saya boleh turut mengapresiasi teman-teman di sini ya Bu ya. Ya boleh. Jadi luar biasa sekali tim kami di sekolah itu, sudah kerjanya double tapi tetap semangat. Semangatnya juga double ya. Iya, semangatnya double. Ini terus untuk anak-anak ya, untuk anak-anak mungkin yang masih menjadi kendala itu adalah pembiasaan di rumah. Jadi ketika kita di sekolah itu sudah mengajak untuk berperilaku ramah lingkungan, tapi kalau di lingkungan rumahnya dia masih begitu-begitu juga, ini sulit untuk mereka berubah gitu. Jadi kalau kendalanya ini anak-anak lebih ke pembiasaan di rumah, mungkin yang ada beberapa yang sudah didukung oleh orang tua, ada juga yang masih belum didukung. Kemudian untuk yang lain-lain ya kita alhamdulillah sejauh ini aman lancar, aman ya Bu ya. Untuk kendala-kendalanya, jadi kalau untuk paguyupan nanti kegiatan-kegiatan apapun insya Allah mereka banyak sekali yang mendukung. Support. Iya betul, dan mau kerjasama gitu. Nah untuk ke depan ini, untuk rencana Bu, rencana ke depan, karena apa saja yang akan mungkin gebrakan barunya untuk bisa penilaiannya ini supaya bisa lolos, siapa saja nih Bu? Baik, dalam penilaian ini tadi kan ada dokumen-dokumen yang kami harus sertakan, harus kami kirim ya. Di bukti dukung itu kebetulan kami bersama dengan tim Adiwiyata, pembina tim Adiwiyata tingkat kota, ini kami selalu didampingi Mbak. Berkoordinasi. Jadi, ya? Iya, berkoordinasi. Kami mengirimkan draft link data kami, kemudian kalau ada yang masih kurang bukti dukungnya kami terus perbarui seperti itu. Seperti yang disampaikan, inovasi-inovasi yang harus kami terus tambah begitu ya, termasuk pemanfaatan air. Semula kami pemanfaatan air itu air pasca wudu anak-anak, jadi kami gunakan untuk saluran ke kolam. Jadi kami ada kolam pelihara ikan lele begitu ya. Untuk sirkulasi airnya ini itu dari air wudu yang terbuangan tadi kan percuma kalau kita salurkan air begitu saja ya. Lah ini kita masukkan ke kolam, jadi airnya bisa berganti lagi begitu ya. Dan ini tambahan lagi inovasi yang harus kami lakukan, dari air yang terbuang di saluran ini kita
kita apakan lagi nih yang setelah dari kolam ini. Nah, nanti akan ada lagi ini yang terbaru ya, melalui penyaringan. Iya, nanti Monggo Mbak Nika bisa disampaikan. Silakan, karena ini penting sekali bisa disampaikan ya. Oke. Jadi planningnya itu setelah dari kolam lele, ini anak-anak nanti akan belajar bersama untuk menyaring air. Jadi kan ini masuk di kegiatan pembelajaran juga. Kemudian setelah dari air yang sudah disaring nanti akan dimanfaatkan lagi untuk menyiram tanaman yang ada di sekitar sekolah. Seperti itu. Kemudian ada lagi beberapa inovasi yang masih kemudian masih planning yang sebentar lagi masih OTW ini planningnya, soalnya masih untuk kegiatan pembibitan kan ya memang tidak bisa instan gitu. Jadi di atasnya kolam lele itu nanti rencana ada hidroponik, kita belajar nanam kangkung di situ. Jadi airnya tidak terbuang percuma. Tapi kembali terus lagi termanfaatkan, terus berputar gitu. Seperti itu. Termasuk juga pemanfaatan ini ya daun-daunan yang ada di sekolah kita. Betul. Melalui kegiatan buatan pupuk kompos ya Mbak ya. Iya. Kemudian anak-anak ini juga belajar membuat pupuk kompos. Jadi selain yang tadi yang bisa didaur ulang kita kirim ke bank sampah untuk didaur ulang, atau yang masih bisa dipakai kita manfaatkan lagi untuk kegiatan kelas. Selain itu untuk sampah organiknya kita usahakan untuk membuat pupuk kompos sendiri. Gitu. Jadi ada komposernya di sekolah. Ini nanti perlu kerjasama lagi dengan DLH ya Bu ya. Kita nggak lepas ya DLH terus mendampingi kita ya. Jadi intinya itu pokoknya jangan sampai benda itu tidak termanfaatkan dengan baik ya. Apapun yang ada jangan sampai tidak termanfaatkan dengan baik ya. Betul. Apapun itu. Pokoknya kalau bisa kertas itu kalau di belakangnya masih ada, ayo kita gunakan. Jadi nggak perlu, berarti di sana nggak perlu pakai beli buku gambar Bu. Iya masih pakai. Meminimalkan lah paling nggak. Jadi kan kadang ini Bapak Ibu kadang kalau ada tugas anak-anaknya kan harus disambi. Nah ini untuk kelas bawah ini kan mereka masih suka gambar. Jadi nanti gambarannya dari kertas-kertas yang itu, atau nanti ada ulangan harian, itu bisa dimanfaatkan kertasnya itu untuk ngeprint ulangan gitu. Jadi benar-benar jangan sampai terbuang percuma ya Bu ya. Jadi kalau mindsetnya dulu kan ngelelesi, ngono ae dilelesi dan sebagainya. Kalau sekarang saya justru rasa mindset itu yang nggak boleh gitu. Nggak cuman karena memang usianya bumi juga semakin tua. Jadi anak-anak kita benar-benar ajarkan di sana untuk mereka itu sayanglah sama bumi kamu. Peduli. Jadi, peduli ya. Betul. Mikir keberlanjutan alam ini gimana nanti kalau penuh dengan sampah dan sebagainya. Gitu. Termasuk pemanfaatan botol bekas di tempat kami digunakan untuk pot. Jadi seperti ini nggak sebut merek ya, botol bekas yang bekas galon, galon gitu. Jadi digunting gitu, dibentuk-bentuk gitu, terus dicat gitunya Pak ya, dicat dijadikan pot, kan tambah estetiknya nambah, buat keindahan juga, buat nanam-nanam. Padahal dari bahan bekas ya. Oke, memang sangat luar biasa. Intinya adalah tentunya sekali lagi ini mengajarkan anak-anak lebih peduli, lebih sayang dengan lingkungan yang ada di sekitar. Kemudian juga bisa memanfaatkan barang-barang yang mungkin dirasa dalam tanda kutip sampah tapi ternyata masih bernilai dan bermanfaat. Satu lagi bisa di-spill Bu tadi media sosialnya untuk Sobat Mahardika biar bisa ikutan Bu Nika yang hafal, like, subscribe gitu ya. Ngintip dulu ya. Jadi untuk medsosnya itu di TikTok ada SDN 3 Kepanjen Lor, kemudian YouTube-nya juga SDN Kepanjen Lor 3. Itu untuk YouTube, Instagram juga Instagram SDN Kepanjen Lor 3. Itu kecil semua. Kecil hurufnya. semua ya. Silahkan. Nanti silahkan untuk subscribe, follow juga ya. Jangan lupa like juga ya. Share juga, komen juga ya. Oke deh, ini penting sekali. Jadi untuk semua saat ini yang mendengarkan di 95,9 LPP Radio Mahardika FM, terima kasih sekali. Oke Bu, karena waktu juga sudah mulai merapat di jam 11. Ya, ini harapannya Bu terakhir untuk
tentunya untuk adiwiyata di sekolah. Baik, harapan kami ya, saya selaku kepala sekolah berharap dari tujuan awalnya adiwiyata itu salah satunya menciptakan siswa-siswi yang berkarakter. Jadi budaya ini betul-betul tertanam sebagai karakter anak-anak dan memiliki inspirasi menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang kedua, harapan kami mutu sekolah jadi meningkat ya otomatis. Nah, yang ketiga, seluruh sekolah ini kami bisa menginspirasi untuk bisa beradiwiyata. Yang awalnya berat, insya Allah kalau kita dengan itikat yang kuat, niat yang baik, semuanya dimudahkan. Dan ini kami buktikan, yang awalnya kami pikir bahwa ini nanti berat, ternyata setelah dilalui ya, kami lalui Bisa begitu ya. saja. Dan manfaatnya luar biasa itu tadi ya. Berikutnya, terwujudnya generasi muda yang sehat, cerdas, berbakat di masa depannya. Oke. Lalu menyumbangkan perubahan positif untuk perilaku siswanya. Gitu. Oke, terima kasih Ibu. Bu, ini kan mungkin bisa mau atau mungkin mau menambahkan lagi. Jadi harapannya kalau untuk anak-anak sendiri, semoga mereka benar-benar menjadi pribadi yang bisa peduli dengan lingkungan hidup di sekitar ya, dan menerapkan ke dalam perilakunya masing-masing. Dan tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga wali murid ya. Jadi di rumah mereka bisa belajar dari anak-anak. Tadi di sekolah dapat ini. Jadi mereka bisa belajar dari anak-anak mereka. Dan sebagai orang tua, kalau di zaman sekarang ya, jangan malu untuk belajar dari anak-anak. Gitu ya. Kemudian harapannya mungkin sama dengan Bu Aster, bahwa kita sekolah kecil bisa menjadi sekolah yang menginspirasi banyak sekolah lainnya untuk menerapkan, utamanya adalah sebagai sekolah adiwiyata. Terima kasih Bu Niken. Bu Aster, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan kepada Sobat Mahardika sebelum kita berpisah tentunya? Iya, saya ucapkan terima kasih banyak ini untuk seluruh pendukung kegiatan kami, baik dari wali murid, Bapak Ibu guru, anak-anak dan masyarakat sekitar, dan juga semua pihak yang telah membantu kami selama ini. Kami menjalin MOU, semoga terus berjalan kerjasama kami untuk kami mendukung kegiatan adiwiyata selanjutnya. Mohon doanya untuk kami terus maju di adiwiyata selanjutnya provinsi. Sukses tentunya ya. Terima kasih sekali Bu Aster, Bu Niken, waktunya untuk berbagi inspirasi di siang hari ini untuk Sobat Mahardika semuanya. Dan moga-moga sekali lagi seperti yang disampaikan, ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian juga untuk sekolah-sekolah yang belum adiwiyata nanti bisa terinspirasi juga untuk kedepannya bisa ikutan juga untuk sekolah adiwiyata, begitu ya Ibu ya. Terima kasih Bu Aster waktunya, Bu Niken waktunya. Kita ketemu lagi moga-moga di lain kesempatan dengan kesempatan yang lebih baik lagi ya. Oke, sehat-sehat selalu. Ya, dan Sobat Mahardika, demikian tadi baru saja kita simak bersama-sama dialog yang sangat luar biasa bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu Guru dari SDN 3 Kepanjen Lor Kota Blitar. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, dan untuk Ruang Keluarga masih akan terus hadir menemani Anda tentunya di 95,9 LPPL Radio Mahardika FM. Saya Jam Puspita, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sangat luar biasa di siang hari ini.